Banyak orang menganggap bahwa gaji 30 juta itu dari luar udah kelihatan keren. Setiap bulan bisa beli motor, ya, bisa beli suatu hal yang mungkin orang lain tidak bisa beli. Tapi ternyata banyak di antara kita atau di sekitaran kita bahkan yang gajinya 30 juta, 50 juta, tapi hidupnya kayak terasa sempit gitu. Meskipun gajinya lumayan, 30 juta, 50 juta, itu hanya hinggap sementara, kemudian hilang, tak tahu kemana. Nah, ada seorang teman saya yang dulu gajinya itu sekitar 30 juta. Dia sudah bekerja selama 14 tahun. Tapi apa yang terjadi teman-teman semuanya? Karena dia mendengarkan ada nasihat dari beberapa pakar, ya, ada beberapa ustaz. Akhirnya dia memutuskan untuk apa? Untuk mau resign. Karena dia merasa bahwa gaji yang dia dapatkan per bulan itu adalah gaji yang kayak tidak berkah sama sekali. Datang, masuk ke rekening, setelah itu tak lama kemudian habis. Tak tahu kemana. Nah, itu karena ada ketidakberkahan di sana. Dia konsultasi ke keluarganya, dia tanya istri, anak-anaknya, ya, keluarga, mertua, dan lain sebagainya. Dia tanya semuanya. Tidak ada yang setuju sama sekali. Tidak ada yang pro dengan keputusannya. Tapi karena dia betul-betul prinsipnya kuat untuk meninggalkan pekerjaannya karena banyak sekali terkontaminasi dengan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Nah, pertanyaannya, setelah dia berhenti dari pekerjaan, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah apa? Dia jual apapun. Akhirnya itulah yang menutupi kebutuhan bulanannya. Setelah beberapa tahun, ternyata luar biasa perkembangannya. Ya, dari segi income, itu naik di atas 2 kali lipat dari gaji yang dia dapatkan sebelumnya. Ada satu prinsip yang dia bawa adalah ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan balas dengan sesuatu yang lebih baik. Satu quote yang sangat menarik, saya ulangi. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa dia berhenti? Apa yang menyebabkan? Nah, ternyata instansi yang tempat dia bekerja selama 14 tahun itu adalah instansi yang terkontaminasi dengan yang namanya riba. Nah, makanya dia berhenti. Ya, berhenti agar apa? Agar bisa mencari rezeki yang lebih berkah daripada yang dia dapatkan di sana gitu. Nah, kita lihat di realita, di sekeliling kita, di tetangga-tetangga kita, bahwa banyak sekali ya di antara mereka yang terkontaminasi dengan namanya riba. Percayalah teman-teman semuanya, tidak akan kaya orang yang terkontaminasi dengan yang namanya riba. Ya, dia punya ya gaji sekitar UMR 4 juta misalnya. Ya, dia ambil cicilan 2 juta. Awalnya masih 2 juta gitu. Lama-kelamaan ya bunganya naik jadi 4 juta, habislah. Gajinya habis untuk bayar cicilan. Nggak ada lagi biaya untuk kebutuhan yang lain. Akhirnya apa? Dilepas gitu. Banyak sekali yang bangga gitu kan. Oh, saya udah keterima KPR-nya gitu. Saya udah keterima nih ya cicilannya. Ya, saya keterima segala macam. Bangganya luar biasa. Padahal apa yang dilakukan itu adalah hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya gitu. Kalau kita lihat dari perspektif agama, Allah dan Rasulnya memerangi orang yang terjerat dengan namanya riba. Padahal kan kalau kita pikir secara logis bahwa apa yang dia lakukan itu adalah suatu hal yang tidak boleh gitu. Dari perspektif agama tidak boleh, dalam perspektif finansial juga sebenarnya nggak boleh sama sekali. Karena itu akan memenjarakan kehidupan kita. Ya, bayangkan teman-teman semuanya. Kita gembira ketika diterima KPR 20 tahun lamanya. Itu artinya apa? Sama saja 20 tahun ke depan kita berperang dengan Allah. Bayangkan, kita misalnya nih ya, tetangga kita, sudah kita baik-baiki, sudah kasih beras segala macam ya, kita kasih oleh-oleh ketika kita dari luar kota. Pokoknya kita baiklah sama tetangga kita. Tiba-tiba dia datang bawa parang bersama dengan teman-temannya untuk memerangi kita. Gimana perasaan kita? Padahal kita sudah baik selama ini kepada mereka. Gimana perasaan kita? Ya mungkin kecewa gitu ya. Nah, itu sama juga dengan Allah. Allah sudah memberikan semuanya. Rezeki sudah diberikan, pekerjaan sudah diberikan, anak sudah diberikan, pasangan sudah diberikan. Tapi apa yang kita lakukan? Memerangi Allah, pencipta kita. Bukan hanya itu, teman-teman. Dari aspek finansial misalnya ya. Ketika kita terjerat yang namanya cicilan riba. Gaji kita berapa? UMR. Kemudian kita punya cicilan yang harus kita bayar setiap bulannya. Lama-kelamaan cicilannya naik karena kena floating gitu kan. Dari pihak bank. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita terjerat dengan yang namanya riba, itu akan meminimalisir kesempatan kita untuk mengambil peluang-peluang yang ada. Ya, ada peluang usaha yang bagus, kita nggak bisa ambil. Kenapa? Karena ya kita nggak ada cash untuk itu. Gaji kita habis untuk cicilan riba. Ada peluang investasi sangat bagus di luar sana, kita nggak bisa ambil. Karena kita nggak punya dana yang cukup untuk bisa mengambil peluang itu. Karena gaji kita, sekali lagi, habis untuk membayar cicilan riba. Makanya kalau orang sudah terjerat yang namanya riba, apa yang dirasakan? Coba kalian ya, yang lagi terjerat cicilan riba, yang lagi berada di lingkaran setan riba itu, apa yang dirasakan? Galau, nggak bisa tidur, kemudian terpikirkan terus, akhirnya banyak sekali energi dan waktu kita teralihkan ke sana. Hampir setiap hari di Instagram itu ada yang DM, ada yang hubungi. Gimana caranya kak saya bisa lepas dari cicilan riba ini dengan cepat? Saya ambil KPR
ini sudah jatuh tempo, akhir bulan ini saya nggak bisa bayar. Ya kalau saya nggak bisa bayar, diambil rumahnya gitu, disita rumahnya oleh pihak bank. Banyak sekali, hampir tiap hari seperti itu. Bahkan yang profesi yang menurut masyarakat prestisius seperti dokter spesialis, itu banyak juga yang menghubungi bahwa mereka sudah di ujung tanduk gitu. Kalau tidak bayar sekarang, besok rumahnya akan disita. Itu banyak sekali seperti itu. Ada juga seorang ASN, dia sudah belajar ke sana kemari terkait ilmu bisnis, ilmu jualan, segala macam. Ya, akhirnya dia memutuskan untuk buka usaha. Usahanya lancar, 1 tahun pertama lancar. Tapi di tahun kedua, ada masalah internal. Akhirnya bangkrut tak bersisa. Setelah ditanya-tanya, ditelusuri, oh ternyata dia memulainya dengan cara yang salah. Dengan cara apa? Dengan cara ya mengambil uang di bank. Karena kalau dari gaji itu nggak cukup. Untuk tabungan gaji itu nggak cukup sama sekali untuk memulai usaha. Dia butuh 400 juta. Dia ambil ke bank 400 juta. Ya kemudian dia buka usaha. Oke lah, tahun-tahun pertama lancar. Tapi tahun kedua ambruk. Nah makanya hati-hati teman-teman semuanya ya. Ketika misalnya teman-teman di sini belum terkontaminasi dengan namanya riba, jangan pernah mendekati. Karena itu adalah penjara kehidupan yang akan memiskinkan kita. Kalau sudah terlanjur gimana? Usahakan bagaimana supaya bisa lepas cepat dengan lingkaran setan ini. Nggak usah pikir dulu mau umroh, nggak usah pikir dulu untuk jalan-jalan segala macam. Pokoknya hemat-hemat. Untuk pengeluaran bulanan hemat-hemat. Agar apa? Segera lepas dari jeratan utang riba ini. Karena mengerikan sekali. Bahkan dari data terbaru ya, ternyata yang paling banyak meminjam dengan pinjaman online, pinjol, ya itu adalah guru teman-teman. Bayangkan, kita sedang menuju 2045 generasi emas. Tapi kalau gurunya seperti ini, gimana caranya? Nah, dia mungkin mengajar bisa 1+1, 2 bisa. Tapi kalau mendidik itu nggak bisa. Dan apa yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Mendarah daging dalam tubuhnya. Gimana caranya dia bisa menasihati? Gimana caranya dia bisa mendidik? Kalau yang masuk ke dalam tubuhnya adalah hal-hal yang seperti itu. Jadi perlu, ya sangat-sangat perlu teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita belum sanggup untuk beli rumah, ya udah sewa aja gitu. Nggak usah FOMO dengan teman-teman kita di kantor ya. Ya teman-temannya pada beli mobil, teman-temannya pada cicil KPR rumah. Dia belum cicil. Dia dianggap ketinggalan zaman. Akhirnya apa? Dengan rasa tidak enak itu, akhirnya dia cicil juga. Akhirnya dia beranikan juga terjun ke dalam sistem lingkaran setan itu. Hati-hati teman-teman semuanya. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita hanya untuk ikut-ikutan. Keburukan tetap keburukan. Kalau misalnya yang lain melakukan keburukan, kita jangan. Jadi anak muda, jangan pernah ikut-ikutan untuk yang mengambil yang namanya riba. Karena kalau kalian sudah terlanjur masuk ke dalam lingkaran riba ini, kalian akan susah untuk keluar. Dan pada saat kalian sudah terlanjur di dalamnya, kalian akan susah mengeluarkan potensi terbaik. Kalian akan sibuk untuk membayar itu semuanya setiap bulannya. Ada yang bertanya, Kak, gimana caranya saya bisa lepas dari riba? Itu hampir tiap hari saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Gimana caranya? Gimana caranya? Nah, gini teman-teman. Kalian punya waktu dari jam 8 sampai jam 4 misalnya di kantor untuk kerja misalnya ya. Nah, kalian masih punya waktu tuh dari jam 4 sampai malam. Untuk apa? Mengikhtiarkan agar bisa percepatan lunas utang. Pokoknya ya memang harus capek gitu. Setelah jam 4, capek Kak, nggak bisa lagi. Lah, itu bukan capek, tapi itu males. Jadi kalau misalnya kalian mau cepat-cepat keluar dari lingkaran setan ini, teman-teman, maka kalian harus siap capek. Kalian harus siap memporsir tenaga kalian untuk yang melakukan hal-hal yang tidak biasa gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya mau jualan kek, mau apa, jualan jasa. Yang penting kita bisa menghasilkan uang gitu. Karena untuk dari kantor kita sudah tetap 4 juta misalnya kita dapat. Nah, untuk mendapatkan penghasilan lain ya kita usahakan dong. Kita belajar. Ya, tapi Kak, saya nggak tahu ilmunya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Di internet banyak, YouTube banyak. Sisa kitanya mau atau enggak. Nah, karena kebanyakan kita kan males aja gitu. Habis dari kantor, pulang leha-leha, nonton scroll TikTok nggak jelas, ya nongkrong tanpa arah. Itu kan yang kita lakukan. Kalau misalnya mau jualan, ya oke jualan. Jualan apapun nggak di sana. Ya kita jual A, jual B, silahkan. Asal jangan jual diri aja gitu. Jualan apa cara paling simpel untuk mendapatkan uang? Penting apa? Jangan sampai kita mau mulai jualan itu dengan modal riba juga. Karena suatu saat nanti bahkan pasti akan hancur juga. Saya sudah sering sekali menyaksikan. Banyak sekali yang usahanya hancur segala macam setelah ditelusuri, oh ternyata modalnya adalah modal riba. Jangan. Pokoknya kita, kalaupun misalnya, oh modal belum ada Kak. Ya silakan jualkan barang. Jadi broker nggak masalah gitu. Ya mulai dulu. Ya nanti kalau misalnya uangnya sudah ada, ya silahkan keluarkan modal gitu. Ya mulai dari situ aja dulu. Nggak usah yang canggih-canggih banget gitu. Pokoknya jangan males aja udah. Jangan skeptis dengan jualan. Saya sampaikan teman-teman semuanya, setan itu membisikkan di telinga kita bahwa aktivitas riba itu adalah aktivitas yang biasa dan boleh kita lakukan. Sebaliknya, aktivitas jualan itu dibisikkan oleh setan di telinga kita masing-masing. Bahwa aktivitas ini adalah aktivitas yang rendahan. Sehingga banyak orang yang terjerat dengan riba dan sedikit yang jualan. Karena apa? Mendengar bisikan setan yang terkutuk.
Makanya kita di sini, ya, kalau masih skeptis dengan namanya jualan, artinya kita masih mendengar bisikan setan. Padahal teladan kita sama-sama, Nabi Muhammad dan para sahabat, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU, jualan teman, pengusaha. Gitu. Bahkan kalau kita niatkan untuk ibadah, kita akan mendapatkan amal kebaikan gitu. Jadi jangan skeptis dengan namanya jualan. Belajar. Ya, banyak hal kita pelajari. Mau belajar ads, belajar iklan, ya belajar penawaran, itu banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan. Di YouTube, di komunitas, dan lain sebagainya. Pokoknya belajar. Jadi, mumpung sekarang masih sehat, mumpung sekarang masih kuat, berusahalah semaksimal mungkin. Saya alhamdulillah selama ini membina orang-orang di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka ya sudah lepas dari riba. Alhamdulillah. Dari hasil jualan. Meskipun dia ASN, dia kerja, tapi dia menggunakan waktunya untuk jualan. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Jangan dipikir jualan itu harus door to door segala macam, nggak juga. Kita punya HP nih, teman-teman punya HP, sekarang digunakan untuk menonton video ini. Teman-teman punya HP, digunakan untuk apa? Digunakan untuk jualan dong. Kita punya WA, Instagram, Facebook. Nah, gunakan WA-nya digunakan, Facebook-nya digunakan, Instagram-nya digunakan untuk jualan. Percaya nggak? Ya, dari jualan penghasilan bisa unlimited. Ya, kita jualan apapun, kita bisa mendapatkan bahkan jauh di atas gaji yang kita dapatkan per bulan. Gitu. Kalau kita tekuni, kita fokusi. Gini, teman-teman. Uang 1 triliun, uang 1 M, uang 1 juta, 100 ribu. Itu sama mudahnya bagi Allah. Nah, sisa apa? Sisa kita memantaskan diri. Kenapa ada orang yang bisa mendapatkan 1 M per bulan? Kenapa saya enggak gitu? Padahal sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Pasti ada suatu hal yang dia ketahui, kita belum ketahui. Ada suatu hal yang dia lakukan, kita belum lakukan itu. Dia belajar praktek. Pokoknya belajar terus tiap hari. Ya, terus dia upgrade ilmunya, terus dia upgrade skillnya. Menjadi sesuatu yang luar biasa di bidangnya. Sedangkan kita masih stuck begitu-begitu saja, karena kita nggak melakukan hal itu. Kita nggak belajar. Kita hanya mengandalkan yang namanya pekerjaan kita. Nah, kalau mengandalkan pekerjaan, teman-teman semuanya, ya, coba cek ya. Inflasi berapa sih per tahun? Ya, kalau dihitung itu 15%. Artinya 4 juta yang kita dapatkan hari ini, 3 tahun kemudian itu sisa setengah nilainya. Ya, 5 tahun kemudian kalian akan ambruk. Kenapa? Karena inflasi makin naik. Gaji naiknya sedikit. Ya, kemudian cicilan tetap. Nah, kalau kena floating makin naik. Sedangkan biaya hidup naik. Biaya pendidikan naik. Wah, ini kalian kalau nggak berbenah dari sekarang, nggak memperbaiki dari sekarang, nggak belajar skill baru dari sekarang, itu kan akan tertinggal nantinya. Ya, kalian akan hancur di masa depan. Percaya sama saya. Selama kita punya niat yang baik untuk segera melunasi hutang-hutang riba kita misalnya, untuk keluar dari lingkaran setan riba, Allah pasti bantu. Allah pasti bantu kita. Yakin dan percaya. Ya, Allah mudahkan ikhtiar kita. Jadi kalau kita percaya bahwa Allah, maka ya harusnya ya kita terus berikhtiar dengan yang terbaik. Ya, jangan sampai kita seumur hidup berperan dengan Allah atau bahkan mati dengan meninggalkan hutang riba. Nauzubillah.